Kasus narkoba yang menjerat Ririn Ekawati membuat publik dan netizen ternganga. Pasalnya, selama 2 dekade menjejaki jagat hiburan, sosok Ririn dikenal santun dan bersahaja. Tapi siapa sangka, sang asisten mengungkap sisi lain kehidupannya. Lalu benarkah Ririn sering memesan psikotropika kepada Indra asistennya? Mungkinkah nelangsa hidup pasca kepergian suami kedua membuat Ririn tergiur mencari ketenangan lewat jalan kelam? Jika hasil tes rambut dan darah menunjukkan positif narkoba, mungkinkah Ririn akan ditahan? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengupas merah hitam kehidupan Ririn Ekawati. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kasus narkoba selalu menyimpan kejutan. Banyak sosok selebriti yang terkesan jauh dari pusaran narkoba, tiba-tiba terciduk dan terbukti sudah lama mengonsumsi barang haram. Tengok saja kasus anak raja dan ratu dangdut Indonesia, Ridho Roma dan Davia Zaida, yang sebelumnya dicitrakan bersih dari dunia gemerlap dan terkesan religius seperti orang tua mereka, bisa terseret arus narkoba. Demikian pula Jeffrey Nicole yang sempat digadang-gadang sebagai artis milenial syarat prestasi, tiba-tiba terciduk menyimpan dan mengonsumsi ganja. Boleh jadi pengguna narkoba dari kalangan artis tak lagi mereka yang terlihat labil, gagal dalam karir maupun percintaan, atau mereka yang tak kuat mental menghadapi serangan netizen. Artis senior yang terlihat elegan dan santun pun bisa kena narkoba. Yang teranyar adalah kasus Ririn Ekawati. Jagat hiburan dibuat heboh ketika 7 Maret lalu, Ririn dan 2 rekannya diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bikin penasaran halayak, dalam pemeriksaan, Indra sang asisten menyebutkan bahwa dirinya memberikan setengah butir Happy Five kepada Ririn. Dari pencedukan yang dilakukan pukul 23 waktu Indonesia Barat di sebuah gedung di Jakarta Selatan itu, polisi memang berhasil menyita 30 butir pil H5 atau yang dikenal dengan Happy Five. Gimana, Teh? Mas, bentar dong, Mas. Mas, sedikit. Mbak, apa Mbak? Ririn, bentar dong, Mbak. Terkait dengan barang bukti yang kita amankan juga, itu sekitar 30 butir lebih ada pil H5 yang diamankan bersama 3 orang ini. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap temannya, yaitu inisialnya ITY, dia menyebutkan bahwa dia juga memberikan kepada RE. Dipulangkan atau tetap di sini atau wajib lapor setiap hari atau gimana, Dan? Enggak, status Ririn kan kami periksa masih sebagai saksi. Jadi pemeriksaan tetap akan berjalan, tetap kami lanjutkan. Kami pun masih memeriksa pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus ini. Kasus pencedukan Ririn dengan cepat menyebar via pesan singkat di kalangan selebriti dan awak media. Sejumlah sahabat Ririn pun syok, tak menyangka Ririn bisa terseret kasus narkoba. Aduh, dia itu apa ya, orang yang luar biasa banget sih, kayak pelajaran hidupnya itu mahal banget gitu. Seperti yang kita tahu kayak ya dia udah pernah ditinggal suami gitu, terus kayak sekarang dapat musibah kayak gini gitu. Jadi pelajaran hidupnya memang berat banget gitu. Sama sekali nggak percaya karena nggak pernah ngeliat itu selama ini gitu. Oh, Ririn orang yang sangat baik ya, apalagi kalau misalkan ketemu terus dia bisa nyapa duluan. Jadi memang walaupun dia artis senior tapi baik banget kesehariannya gitu, makanya kaget banget ada berita ini. Apalagi kalau nggak salah ditangkapnya juga pas mau masuk kafe kan, lounge gitu, tempat memang biasanya makan-makan gitu, terus tiba-tiba tertangkap gitu. Aku sama dia itu sama, kita nggak suka kena asap rokok, kita nggak suka apa ya, mungkin udah berumur juga kan kita, jadi kayak udah capek gitulah gitu, jadi kayak jarang pergi-pergi gitu sebenarnya gitu. Jadi nggak tahu sih kejadian ini mungkin apes aja kali ya.
Karena juga kalian bisa lihat kayak, maksudnya kayak Karin aja mukanya selalu fresh, selalu cantik. Teman-teman aku tuh ngefans banget sama dia. Dibilang kayak udah dari Instagram, karena memang dia selalu fresh gitu. Jadi kalau misalkan orang yang memang pemakai atau kayak gimana kan memang ya mungkin mukanya kusam, nanti nggak sih kayak nggak fresh, kantong mata tebel kayak gitu-gitu kan. Ini aku nggak sama sekali nggak kita nggak lihat kayak gitu kan gitu. Ya, banyak yang tak percaya Ririn yang kepribadiannya menginspirasi banyak artis bisa terseret arus narkoba. Dan memang setelah menjalani tes urin, artis berusia 39 tahun itu dinyatakan negatif narkoba. Sedangkan Indra asistennya positif mengonsumsi psikotropika. Hanya saja Ririn seolah terseret pusaran narkoba sang asisten karena dalam pemeriksaan Indra memberikan keterangan yang menyudutkannya. Kabarnya Indra mengaku sering melihat Ririn mengonsumsi narkoba. Tak ayal, Ririn dibawa ke BNN Lido untuk menjalani tes rambut. Jadi kalau hasil konfrontir tadi malam antara RE dengan ITY, disampaikan oleh ITY bahwa yang bersangkutan memang benar memberikan setengah butir pil Happy Five kepada RE. Tapi tidak mengetahui apakah itu dikonsumsi atau tidak. Nah, sementara kalau dari RE sempat dikonsumsi, tapi yang bersangkutan muntah karena diberikan pada saat di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Jadi sempat dimuntahkan. Nah, inilah yang penyidik masih terus mendalami zat tersebut atau pil Happy Five tersebut kandungannya memang sempat terserap ke tubuh atau tidak. Nah, ini prosesnya makanya dicek urin kan negatif. Kami mendalami dengan tes rambut itu. Pernyataan Indra yang membuat Ririn harus dikawal ke BNN Lido untuk menjalani tes rambut sempat menjadi kontroversi di kalangan selebriti, terutama sahabat-sahabat Ririn. Lalu mungkinkah Indra menceritakan kronologi dalam keadaan setengah sadar atau karena di bawah tekanan? Iya. Ririn ditangkap itu sama dengan asistennya. Iya. Titi sendiri kenal sama sosok si Indra? Kenal banget gitu, karena mereka juga udah kerja bareng juga udah lama dan aku ngelihatnya mereka berdua tuh sosok yang baik sih, orang baik gitu loh, makanya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada permasalahan ini gitu. Kalau untuk Indra, Set itu tidak tahu pasti. Kalau menurut saya, kalau dia berniat jahat, itu cuma dia dan Tuhan yang tahu. Tapi dalam kondisi mabok bisa aja dia lagi mengkonsumsi narkoba, terus dia tidak terkontrol karena dalam keadaan tidak sadar dia mengucapkan itu. Kalau dia dalam keadaan mabok, itu kan kita nggak bisa salahkan indranya juga gitu. Orang mabok kan ucapannya ngaco gitu. Itu kita tidak bisa kita jadikan pedoman. Yang tahu itu hanya yang menyaksikan waktu kejadian itu, baik pihak polisi, baik Ririn sendiri yang menyaksikan ucapan itu. Apakah dia dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar mengucapkan itu. Sebagai asisten, tentu saja Indra sangat dekat dengan Ririn. Bisa dibilang nyaris kemana Ririn syuting, Indra turut. Tak heran sejumlah sahabat Ririn pun mengenal karakter dan kebiasaan Indra. Isu bahwa Indra sering pulang dalam keadaan setengah sadar juga diungkapkan oleh penjaga kos di Bilangan Pejompongan, Jakarta Selatan. Sering ngobrol tuh, ngobrol tuh apa aja gitu, cuman kemana-mana kasih tahu gitu. Sudah berapa lama kos di sini? 3 tahunan lebih lah di sini. Tahu, ya kan sering sama Ririn gitu. Enggak, cuman ngambil mobil sana pergi gitu. Dia kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 10 gitu aja. Pulangnya juga jam 11 gitu. 11 malam. Iya. Tergantung pulang jam 9, kadang jam 10 gitu aja. Tapi emang dia suka mabok ya tuh? Ya kalau saya mabok kurang tahu itu. Ya kalau emang sih seminggu sekali dia sering ada mabok gitu. Tapi banyakan sama temennya gitu. Rame-rame gitu. Tapi di luar temennya paling temennya kesini nganterin doang gitu.
Lantas seperti apa hasil tes rambut Ririn? Benarkah jika terbukti sudah lama mengonsumsi barang haram, Ririn bisa ditahan? Mungkinkah karena depresi sepeninggal suami kedua, Ririn tergiur mencicipi pil penenang jenis psikotropika? Seperti 4 rekannya di geng arisan Mami-Mami Ceria yang beranggotakan Ashanti, Ola Ramlan, Nindi Ayunda, dan Usi Sulistyawati, sosok Ririn Ekawati jauh dari kesan neko-neko. Pulang syuting pun, Ririn nyaris tak pernah dugang. Tapi di antara personel geng lainnya, hanya Ririn yang berstatus janda. Mungkinkah status yang dianggap miring oleh sebagian orang itu membuat batin Ririn terbebani? Apa saja perubahan Ririn sebelum dan setelah menjadi janda untuk yang kedua kali? Tak pernah ribut-ribut dengan sesama artis, tak pernah bikin gimmick atau settingan untuk mengatrol popularitas. Sosok Ririn Ekawati menjadi perbincangan panas justru karena terseret kasus narkoba. Pernyataan Indra sang asisten membuat Ririn bak memakan buah si malakama. Di satu sisi, Indra adalah tangan kanan alias orang kepercayaannya. Di sisi lain, pernyataan Indra kepada pihak berwajib mempertaruhkan harga diri dan karirnya di industri hiburan. Kalau untuk Indra, set itu tidak tahu pasti. Kalau menurut saya, kalau dia berniat jahat, itu cuma dia dan Tuhan yang tahu. Tapi dalam kondisi mabok, bisa aja dia lagi mengkonsumsi narkoba, terus dia tidak terkontrol karena dalam keadaan tidak sadar dia mengucapkan itu. Tapi kalau memang dia berniat tidak baik terhadap Ririn, dia sangat jahat sekali kalau menurut saya gitu. Karena bisa menjebloskan Ririn, menginikan Ririn. Lantas seperti apa ketergantungan Ririn terhadap Indra? Benarkah Ririn menganggap Indra seperti diari berjalan miliknya? Udah berapa lama sama Indra? Hampir 8 tahun. Asistennya Ririn, asisten manajer juga? Sekarang dia udah ngurusin hampir semuanya kerjaan. Saya boleh dong. Ya ini Indra ini udah lama banget sama Ririn, terus kemana-mana selalu bareng. Jadi kalau kalian ngelihat ada foto-fotonya Ririn tuh yang fotoin Indra. Iya. Iya kan? Iya, dia tuh kayak banget human diary aku gitu. Apa aja yang terjadi sama aku cerita ke dia. Iya, kalau Indra itu setahu saya memang dia dekat karena manajernya Mbak Ririn kan. Dia adalah manajernya Mbak Ririn yang pasti apapun aktivitas Mbak Ririn dia yang atur. Dia yang negoin, yang menghandle gitu. Saya terakhir ketemu itu di acara ulang tahunnya Ririn. Terakhir itu pulang dari Paris, udah dari Paris terus ulang tahunnya Ririn, surprise birthday-nya Ririn, itu yang terakhir saya ketemu Ririn. Ya, Dokter Gigi Deva adalah salah satu sahabat lama yang hadir di pesta ulang tahun Ririn yang ke-38 pada November 2019 lalu. Selain Dokter Gigi Deva, ada Ashanti, Nindi Ayunda, dan sederet pesohor lainnya. Bersama Ashanti, Nindi, Usi Sulistyawati, dan Ola Ramlan, Ririn bikin geng Mama Kece. Tapi karena supel dan rendah hati, Ririn sudah masuk ke ragam komunitas pesohor. Hanya saja sejak terseret kasus narkoba, Ririn seolah mengucilkan diri dari teman-temannya. Titis Saputra misalnya merasa kehilangan Ririn. 2 acara selebriti yang sudah di-booking bersama Ririn terpaksa batal karena Ririn seolah memutus komunikasi. Sebenarnya acara hari ini tuh dia harusnya datang dan dia kan juga ada florist juga kan. Dia mau support aku untuk floristnya gitu. Terus kayak terakhir aku booking untuk 2 acara aku kemarin, tapi pas sebelumnya udah masalah kayak gitu, jadi nggak datang dua-duanya. Dan sampai sekarang aku masih belum bisa berkomunikasi dengan dia. Mungkin lagi shock kali ya, pemberitaan kayak gini kan pasti juga sangat terpukul kan mereka gitu. Jadi memang mungkin take your time, jadi kayak biar mereka mikir dulu, istirahat dulu. Jadi aku juga nggak mau kayak push untuk nelfon atau kayak gimana, enggak sih. Nanti ada saatnya aku pasti bakal ketemu atau gimana gitu. Tapi pada waktu kejadian saya sempat
pas hari kejadian malamnya, paginya saya telepon, Ririn nggak ngangkat, saya telepon adiknya nggak ngangkat, akhirnya saya kontak sama mamahnya, saya udah dapat berita dari mamahnya bahwa Ririn udah pulang, itu saya lega. Habis itu saya udah nggak kontak lagi, karena saya udah tahu Ririn udah dipulangkan dari mamahnya. Ya, sama seperti Ririn, Rini Yulianti sang adik juga menghindari awak media. Kondisi yang sama dengan peristiwa berbeda pernah terjadi saat Ririn kehilangan 2 orang terdekatnya secara beruntun. Sehari pasca kehilangan sahabatnya Julia Perez, Ririn harus kehilangan suami tercinta pada 11 Juni 2017. Ririn yang saat itu sedang umroh sempat mengungkapkan kesedihan ditinggal 2 orang terdekat dalam akun Instagramnya. Karena begitu terpukul, sepulang umroh Ririn perlu waktu untuk bertemu media. Jadi waktu itu kan kalau nggak salah sehari sebelumnya itu Jupe ya. Almarhumah Jupe meninggal. Aku ditelepon sama Koneng, sama Markoneng tengah malam. Terus tiba-tiba telepon kedua lagi tengah malam lagi. Aku langsung, ini ada apa lagi? Udah begitu tuh, ada apa lagi? Terus si Koneng bilang, Ferry, astagfirullahaladzim, udah ikutan lemas. Aduh, merinding deh. Ririn lagi di umur gitu kan. Duh, aku jadi mengingat itu. Terus kayaknya ya Allah ini 2 malam berturut-turut. Aku nggak mau meluruskan, tapi memang sebagai istri aku menyesali ini gitu. Dalam artian di saat Ferry nggak ada, keringat dari mata. Ferry nggak ada tuh, aku nggak ada di sisinya dia. Selama dia sakit itu nggak pernah aku ninggalin dia. Jadi itu pertama kalinya seumur-umur selama dia sakit tuh aku pergi. Tadinya malah rencana kita sebelumnya itu mau pergi umroh bersama. Jadi waktu dia sakit, dia tuh kan memang mu'alaf, dan dia tuh sangat pengen tahu tentang Islam. Kalau kita umroh itu ngapain. Dan percaya nggak percaya, kayaknya memang orang itu yang kalau udah mau deket azalnya, dia ngerasa kayaknya ya. Mungkin dia udah mulai ngerasa juga gitu, kayak tahu nggak, sampai yang packingin barang aku itu di koper itu dia, yang bikinin baju aku pergi umroh itu dia. Jadi aku itu nggak kayak orang setengah-setengah mau pergi, tapi karena emang dia yang maksa buat pergi sampai segitunya, aku ngelihat oh iya beneran dia tuh pengen didoain gitu loh. Dia ngomong gini, kalau aku pergi nanti umroh, aku takut tuh malah ngerepotin orang di sana. Karena aku sempat ngeliat banyak orang sakit itu didorong. Aku nggak mau kayak gitu. Ini yang kadang-kadang nih bikin aku sedih. Dia tuh selalu bilang gini, maafin aku ya gitu. Selama kita menikah aku tuh cuma banyak bikin susah kamu. Gak pernah bikin kamu seneng gitu. Karena waktu dia sama aku, emang aku tuh lebih banyak kan ngurusin dia dibandingin aku ngurusin diriku atau nggak ngurusin Jasmine. Jadi kayaknya kalau aku pergi doain dia ke sana tuh emang bener-bener untuk dia niatnya gitu. Kata-kata yang bikin aku kuat buat pergi, Den. Kamu pergi, semoga dosa-dosa aku selama hidup tuh diampunin. Jadi kalau sampai aku ada apa-apa, dia tuh dalam keadaan bersih. Jadi jadi itu yang bikin aku langsung tuh kayak terenyuh gitu, kayak iya ya udah deh aku pergi. Lantas sampai kapan Ririn menepi dari dunia yang membesarkan namanya? Yang pasti saat ini keluarga, sahabat, terlebih netizen yang maha kepo menantikan hasil tes rambut Ririn lantaran muncul dugaan Ririn juga mengonsumsi obat penenang jenis Xanax yang masuk kategori psikotropika golongan 4. Kepada pihak berwajib yang menyita pil Xanax dari kamarnya, Ririn menyebut bahwa tablet itu dikonsumsi almarhum suaminya, Ferry Wijaya. Seperti diketahui, sebelum wafat, Ferry mengidap kanker darah putih atau leukemia. Tapi pihak berwajib masih menyelidiki apakah psikotropika golongan 4 itu memang diperuntukkan bagi pasien kanker darah. Lantas, jika sang suami sudah wafat hampir 3 tahun lalu, mengapa Ririn masih menyimpan psikotropika itu? Kalau untuk Xanax masih kami dalami ya. Kami butuh waktu untuk pendalaman, memanggil pihak-pihak terkait, karena kalau dari keterangan yang ada saat ini, mendiang suami dari RE ini kan tahun 2017. Jadi kami butuh waktu untuk menelusuri secara detail, secara mendalam terkait keberadaan Xanax tersebut pada saat kami melakukan penggeledahan.
Sempat tertunda karena hari libur, kabarnya hasil tes rambut Ririn akan dirilis awal pekan sekitar Senin atau Selasa mendatang. Kalau untuk cek rambut, dari BNN menyampaikan butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari kerja. Jadi nanti setelah ada pemberitahuan dari BNN, kalau hasilnya sudah keluar, kami akan sampaikan ke teman-teman media. Positif tidaknya hasil tes rambut nanti seolah mempertaruhkan reputasi Ririn di jagat hiburan. Setidaknya Ririn cukup banyak membintangi iklan dan menjadi brand beberapa produk yang menuntut citra atau image positif di mata hukum dan publik. Sebelum kasus barang haram bergulir, Ririn dikenal sebagai salah satu artis yang menjalani pola hidup sehat. Kalau kesehatan yang pasti tidur yang cukup, olahraga, multivitamin, makanan yang sehat. Yang paling penting itu happy sih kalau aku bilang. Hatinya mesti happy dulu supaya badannya juga sehat gitu. Iya. Positive thinking, dikelilingin sama orang-orang yang menyenangkan, terus itu pokoknya hati happy, saya senang itu kita yang atur dan kita yang bikin. Bukan orang lain, jadi kita sendiri yang harus menimbulkan itu. Setiap pagi itu kayak bismillahirrahmanirrahim, hari ini menyenangkan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, senang aja gitu. Dan harus punya alasan di saat buka mata itu bikin apa. Biasanya alasan aku satu adalah bikin orang-orang yang aku sayang senang, jadi pasti semangat gitu. Enggak, tapi gini Rin, emang beneran kok makin kesini kenapa makin muda sih? Enggak, ini bukan gue nggak peres. Mungkin karena rambutnya pendek kali ya. Gue lagi panjang juga kok. Masa sih? Beneran, kenapa? Nggak tahu. Happy, diusahakan selalu happy, ya kan? Dia nih. Ini dia diusahakan selalu senang. Diusahakan selalu senang, tapi satu yang nggak pernah berubah dari dulu, dia itu tidak pernah menunjukkan kalau dia lagi sedih. Gimana tuh cara ngumpetinnya? Nggak umpetin sih, cuman pilihannya nggak ada kan? Maksudnya? Pilihannya nggak ada, pilihannya harus tetap happy aja terus gitu. Lantas seperti apa kehidupan Ririn setelah menjadi janda untuk kedua kalinya? Benarkah status yang acap kali dikonotasikan miring itu begitu membebani batin hingga Ririn butuh pil penenang? Penetrasi narkoba di jagat hiburan sudah demikian memiriskan. Faktanya, sederet artis senior seolah belum lepas dari jeratan narkoba. Lalu benarkah pasca terseret kasus barang haram, Ririn merasa dijauhi teman-teman dekatnya? Mengapa obat milik almarhum sang suami yang termasuk narkoba golongan 4 masih disimpan Ririn? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, kabar Ririn Ekawati terjerat kasus narkoba dan sempat menjalani tes narkoba di Laboratorium Badan Narkotika Nasional di Lido, Sukabumi memang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Ririn dikenal sebagai selebriti yang jauh dari gosip miring dan selalu dikenal memiliki pribadi yang baik dan ramah. Untuk urusan karir, Ririn memang dikenal sebagai pemain sinetron dengan akting yang terbilang mumpuni. Namun sejak menikah dengan almarhum suami keduanya, Ferry Wijaya, Ririn memilih mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Ibu dua anak ini justru memilih untuk terjun ke dunia bisnis. Ya, sebelum menikah dengan mendiang sang suami, Ririn rupanya sudah memiliki beberapa bisnis, seperti usaha alat berat di Kalimantan yang dikelola oleh sang paman, kos-kosan, serta bisnis floris atau toko bunga. Memang tak banyak yang tahu jika Ririn memiliki usaha bisnis bunga, termasuk para sahabatnya Ussy Sulistiawati yang sering kali membeli bunga di toko milik Ririn.
Satu lagi bisnis yang di Jakarta, Bunga, kasih tahu. Bunga terus jalan alhamdulillah sampai saat ini. Apa namanya? Namanya Loredan ya. Nah, dia adalah langganan setia aku. Jadi sahabatku itu sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau aku punya florist. Bener. Nah Usi itu semua dari bunga kecil sampai bunga papan dia selalu pesan di Lore. Jadi terima kasih banyak loh. Sami-sami. Kamu memberikan rezeki juga Soalnya buat aku. Aku tuh baru tahu. Ya kan baru tahu Pak, baru setahun ada ya. Baru tahu setahun kalau Rin tuh punya usaha bunga. Selama ini nggak pernah tahu. Jadi pas tahu ya udah Papandra dan mereka ya nih 2 orang ini nih kalau dibayar susah banget. Lama, jadi utang berapa ini lama banget nggak nanti aja orang temen juga. Kecuali perusahaan yang biasanya tiap bulan itu pesen aku kejar Neng. Asli kalau kamu mah nggak usah. Iya tetep aja kan, tapi tetep utang, susah banget dibayarnya. Tapi ya itulah. Teman ya tetap teman, cuman hitung-hitungan kita harus teman profesional. Tak hanya bisnis kos-kosan dan toko bunga, demi mengembangkan bisnisnya, Ririn juga mulai terjun membuka usaha kopi kekinian yang telah dirintis sejak tahun lalu. Tak puas hanya berbisnis kopi, bersama sahabatnya Ririn membuka sebuah gerai minuman kekinian, yakni boba. Lantas, apa yang membuat Ririn lebih memilih bisnis kopi dan minuman kekinian? Jadi emang tanggung jawabnya besar banget. Sebisa mungkin aku setiap hari kerja, apalagi punya usaha kayak begini, kayaknya kalau nggak aku yang turun tangan langsung mengharapkan orang, karena memang punya pengalaman dulunya mengharapkan orang dan akhirnya kecewa, ini akhirnya aku ngurusin juga, ikut urusin sendiri. Iya, pokoknya segala sesuatu yang kalau dikerjakan emang seneng, aku sangat menikmati. Dan ini kan dunia baru buat aku untuk tahu proses kerja seperti apa, belajar sampai SOP-nya gimana, dan banyak kesenangan yang aku dapat dan banyak ilmunya gitu loh. Jadi emang tak hanya karir dan kehidupan pribadi Ririn yang jadi sorotan. Pergaulan Ririn dengan kalangan sosialita dan pesohor juga jadi perbincangan setelah kasus narkoba mencuat. Jumlah subscriber dan like vlog liburan geng Mama Kece ke Eropa bertambah drastis setelah Ririn sempat diamankan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Selamat pagi. Ini day 2. Hari ini rute kita adalah ke outlet menemani ibu-ibu belanja. Selamat pagi ibu-ibu. Membawa ibu-ibu belanja ya kan? Di Jakarta cari uang, di Paris buang-buang uang. Di sini mesti hati-hati kalau jalan-jalan pakai tas, taruhnya di depan. Karena di sini tuh banyak banget copet. Nah, di sini namanya jalan apa, Indra? Avenue Mountain. Jadi dari sini ke ujung sana itu semuanya brand butik-butik gitu deh. Ada Gucci, ada apa aja dah pokoknya. Aduh, belanja say. Selamat siang. Di sini 10.30 waktu Paris. Kita hari ini jadwalnya mau foto. Hai kakak. Saya adalah Ririn Ekawato. Oke. Kakak udah kece banget Ya, lihat ya. kita mau foto. Look at her look. Di sini panas, tapi enak ya kak, dingin. Wow, kita udah sampai ke Giraffe. Kita mau lunch di sini. Seru-seruan, oh my god, so pretty. Pertemanan yang terjalin cukup lama membuat kedekatan di antara mereka terjalin begitu erat.
Meski hubungan Ririn dengan para sahabatnya sempat dikabarkan renggang dan tengah berselisih, hal itu rupanya terbantahkan saat Ashanty didera jatuh sakit hingga ingin menjual rumah lantaran Ashanty dikabarkan terkena serangan mistis. Sebagai sahabat, Ririn begitu prihatin dan terus mensupport Ashanty dan berharap semuanya akan kembali baik. Kalau kenal Bunda Ashanty kayak udah lebih dari 5 tahun. Tapi untuk deketnya itu sekitar 4 tahun terakhir ya. Tapi kenalnya udah lebih dari 5 tahun ya. Rame dan menyenangkan gitu kalau ada di dalam keluarga mereka. Bisa ngobrolin apa aja. Terus kebetulan kan anak-anak Mas Anang juga udah pada gede. Jadi kita kalau ngumpul ada Aurel, ada Azriel, dan mereka tuh sangat kekeluargaan gitu. Jadi menyenangkan kalau ada atau ngumpul bersama keluarga mereka itu seru gitu. Aku berdoa aja semoga Bunda dan keluarga dijauhkan dari hal-hal yang gak baik, apapun itu bentuknya, semoga baik-baik terus. Segala sesuatu yang negatif dibuang jauh-jauh, banyak berdoa aja. Memiliki karir bagus, bisnis yang sukses, serta dikelilingi sahabat yang baik, selalu setia menemani di saat dirinya terjatuh, membuat Ririn merasa bersyukur. Namun sebagai seorang wanita dan juga seorang single mother, ada kalanya hati Ririn menjerit dan merasa kesepian. Apalagi sudah hampir 3 tahun Ririn hidup sendiri. Hal ini tentu tidak mudah. Apalagi image janda yang melekat pada dirinya seakan menjadi stigma buruk di mata masyarakat. Stigma janda yang melekat pada dirinya seakan menjadi beban tersendiri bagi Ririn. Apalagi sebelum menikah dengan Ferry, rumah tangga Ririn dengan Edwin Abeng yang merupakan anak pengusaha Tanri Abeng harus kandas. Ririn dan Edwin menikah pada 13 Oktober 2001 dan dikaruniai seorang putri bernama Putih Jasmine Salsabila Abeng. Keduanya resmi bercerai pada 2007 silam. Lantas apa tanggapan Ririn tentang hal itu? Benarkah Ririn mengalihkan kesepiannya dengan sibuk berbisnis? Apalagi dengan background aku yang udah 2 kali menikah, yang suami pertama cerai, yang kedua meninggal, itu kayak dengerin gak enak gitu. Nah untuk menerima keadaan itu susah buat orang-orang. Tapi kan janda terhormat dong. Ya alhamdulillah. Iya kan? Terhormat. Kalau ada yang bisa ngomong seperti itu ya alhamdulillah. Iya, aku yang ngomong nih sekarang. Kalau dulu tuh kayaknya wow, di agung-agung kalau janda tuh selalu jelek gitu. Padahal tidak semua janda tuh tidak terhormat gitu. Dan lagi janda itu kan hanya apa ya, status. Ya, dan kan? gak pernah ada perempuan yang punya cita-cita jadi janda. Aku gak pernah waktu kecil tuh tulis biodata Ririn Ekawati, umur segini, hobi nyanyi umpamanya, cita-cita janda, nggak pernah. Jadi kalau takdir Tuhan udah kasih kayak begitu, kita nggak bisa request apapun itu gitu. Jadi dan aku menerima itu dengan senang hati dan semangat, lapang dada dan terima. Ya dinikmati semuanya, dihadapi, dijalani, disyukuri, dinikmati semuanya. Ya, meski sempat sesumbar tak ingin menikah lagi setelah ditinggal sang suami, Ririn tak menampik bila suatu saat dirinya bisa menemukan tambatan hati yang mau menerima dirinya apa adanya. Meski Ririn sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, salah satunya adalah Dimas Beck. Namun hingga kini Ririn rupanya masih betah hidup menjanda. Lantas seperti apa kriteria pria idaman Ririn? Sempat ditanyain nama wartawan, ada mau nikah lagi nggak? Belum 40 hari. Aku tuh kayak langsung ngomong, kayak aku nggak mau nikah lagi ya. Bukan akunya ini sekarang mengelak kata-kata itu, tapi sampai saat ini juga akhirnya aku memang belum menikah kan. Sempat deket sama beberapa orang. Banyak dong. Ya? Bukan 1-2, beberapa. Enggak, 2 orang. Sempat deket sama orang. Ya deket aja, tapi belum serius. Belum tapi ada tapi memang kriterianya tuh seperti apa sih? Kan yang aku tahu nih jadi senang-senang yang sipit-sipit. Enggak kan, yang dulu nggak sipit ya? Enggak, jadi yang salah. Aku tuh nggak pernah punya tipe cowok. Iya benar. Ya kayak teman-teman kan, oh ya pengennya yang oriental. Nggak pernah ada tipe dari dulu. Yang pasti nyambung aja, karena pasti susah kan buat nyari orang yang nyambung. Apalagi dengan